warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Teman-teman, selamat bersua kembali dengan saya Arif Billah alias Jojok Suparjo. Kali ini saya ingin menceritakan sebuah perjalanan saya dari Surabaya menuju Tasikmalaya bersama rombongan dari Pondok Pesantren Suryalaya Korwil, Jawa Timur, Indonesia Timur. Tapi saya ingin memberi judul perjalanan ini adalah Semua Masalah Zikir Solusinya. Anda tahu tidak banyak jenis kereta api dari Surabaya menuju Tasikmalaya. Kami memilih naik kereta api Turangga. Keberangkatan kami dari menuju Tasikmalaya untuk menghadiri manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasahul Sirah di Pondok Pesantren Suryalaya Pusat. Tepat pukul 16.30 kereta api mulai beranjak dari stasiun Gubeng, Surabaya. Kami rombongan naik gerbong, saya masih ingat, eksekutif nomor 3. 3/4 tempat duduk di gerbong tersebut terisi oleh rombongan kami. Anda bisa bayangkan, namanya juga rombongan. Jadi di dalam gerbong tersebut sangat ramai sekali. Beberapa saat setelah kereta api mulai berangkat dari stasiun Gubeng, saya coba menyingkapkan gordeng yang menutupi jendela kereta api untuk menyempatkan diri melihat ke arah luar. Tampak gelayut lembayung kuning di ufuk langit sebelah timur, seolah mengantar keberangkatan rombongan kami. Kami bergumam seraya berdoa untuk keselamatan kami dan selalu ditutup dengan Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Perjalanan ditempuh terasa sangat cepat. Mungkin karena saya tidur lelap di dalam gerbong kereta. Saya terbangunkan oleh suara dari loudspeaker petugas yang menyampaikan beberapa menit lagi kereta api Turangga akan sampai di stasiun Banjar. Stasiun Banjar adalah stasiun sebelum, mungkin 2 stasiun sebelum Tasikmalaya, stasiun Tasikmalaya. Loh, sampai Banjar? Kok cepat amat, pikir saya. Untuk sampai Banjar diperkirakan memerlukan waktu 12 jam. Itu artinya saya sudah tidur sangat lama sekali, kira-kira 10 jam, dan itu melebihi idealnya orang istirahat. Kami tiba di stasiun Tasikmalaya kira-kira pukul 3 pagi, dan kami langsung melanjutkan perjalanan menuju Ponpes Suryalaya dengan kendaraan sewaan. Dan di antara kendaraan sewaan tersebut ada 2 angkot yang kami sewa. Saya dengan beberapa teman memilih menggunakan angkot karena saya merasa lama sekali tidak pernah naik angkot. Kalau dulu ketika masih kuliah, saya hampir setiap hari menggunakan angkot pulang pergi, dan ini saya anggap aja sebagai nostalgia, pikir saya waktu itu. Persis menjelang subuh kami tiba di Pondok Pesantren Suryalaya. Suasana belum begitu ramai karena kami datang 1 hari sebelum
acara manakib dilaksanakan. Tahrim menjelang azan subuh khas Pondok Pesantren Suryalaya terdengar mendayu-dayu sangat jelas. Kami langsung masuk di penginapan yang sangat sederhana di sekitar Pondok Pesantren Suryalaya. Dan sambutan kedatangan kami dari Pondok Pesantren Suryalaya pada saat itu terasa sangat dingin. Sedingin air yang gemercik mengalir dari bukit Patapaan Kejembaran Rahmaniyah. Namun kebersamaan kami dengan Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar, pemimpin Pondok Pesantren Suryalaya Korwil Jawa Timur, pimpinan rombongan kami, orang tua rohani kami, tidak sedikit pun kehilangan suasana kehangatan dan kesejukan jiwa. Kami langsung duduk melingkar. Jadi duduk melingkar begitu biasa kami lakukan. Kemudian kami langsung mendengarkan untaian kata-kata hikmah dari beliau yang syarat pandangan keilmuan tasawuf. Bagi kami, untaian kata-kata hikmah dari beliau selalu kami jadikan guideline perjalanan kehidupan spiritual kami. Tiba-tiba beliau menyampaikan, mendoakan kepada orang lain itu seringkali dikabulkan, kata beliau. Mengapa? Karena itu merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hablu minan nas. Benar juga itu. Jadi kita diwajibkan melakukan hubungan antara manusia, dan salah satunya adalah dengan saling mendoakan. Sedangkan berdoa untuk diri sendiri kadang-kadang sulit dikabulkan, kata beliau. Bahkan mungkin tidak bisa dikabulkan sama sekali. Karena untuk berdoa untuk diri sendiri syaratnya sangat banyak. Hati harus bersih. Pakaian ini apakah bersih? Yang kita makan apakah bersih? Tidak hasil sebuah tindakan-tindakan yang tidak dibolehkan oleh Allah. Jadi harus bersih betul. Karena itulah kita harus berusaha berperilaku agar orang lain selalu mendoakan kita, tambah beliau. Lalu saya membayangkan betapa sulitnya berperilaku agar orang lain selalu mendoakan untuk kebaikan diri kita. Saya mencoba merenung, bagaimana sebaiknya agar saya dapat berperilaku seperti yang digambarkan oleh beliau. Menurut beliau sebenarnya tidak sulit, katanya. Zikir adalah solusi untuk mengubah berperilaku manusia dari yang berakhlak mazmumah menjadi berakhlak mahmudah. Zikir adalah solusinya, kembali ditegaskan beliau. Teman-teman yang berbahagia, seluruh perbincangan yang kami simak ujungnya bermuara pada himbauan untuk berzikir, selalu ingat kepada Allah. Memang benar, kebersihan hati adalah kunci utama untuk menggapai keutamaan hidup, agar hidup bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Saya sedikit punya cerita. Cerita ini saya lupa dari mana saya ambil, tapi saya masih ingat. Ada seorang pegawai kantor yang tampak sangat mencintai Rasulullah SAW. Biji tasbih tak pernah lepas dari genggaman tangannya untuk menghitung salawat yang ia ucapkan setiap saat. Dengan kebiasaannya itu, ia mengira dirinya telah mencapai derajat orang-orang yang telah dekat dengan Nabi, mencintai Nabi, dan tentu keluarganya. Pada suatu hari, diadakan lomba pidato di kantornya, di mana dia bekerja. Beberapa media merilis nama-nama peserta, tetapi mereka lupa menuliskan nama si karyawan tadi yang ikut turut serta sebagai peserta. Lalu ia pun naik pitam, marah-marah karena namanya tidak tercantum. Nah, dari situlah kita dapat melihat bahwa kemarahan yang ia lakukan
menyiratkan keberadaan penyakit dalam kalbunya. Ia telah mengira bahwa kesempurnaan iman dapat diraih dengan sekedar menghitung salawat kepada Rasulullah SAW yang terus diucapkan berulang-ulang. Padahal membaca Quran, sirah atau yang lainnya tidak akan banyak berfaedah bila penyakit hati bercokol dalam jiwa kita. Jadi simpulannya begini, bila dikaitkan dengan wejangan Kiai Haji Muhammad Ali Hanafiah Akbar ketika kami melingkar di situ saling berdialog, memang hanya dengan berzikir kepada Allah dapat membersihkan hati dari karat-karat nafsu syahwat dan syubhat yang menyelimuti hati kita ini. Kata para ulama, hati yang bersih itu ialah innahul qalbul ladzi salima min kulli sahwatin tuhalifu amarallahu wa yahnahu wa min kulli subhatin tuaridu khabarahu. Intinya adalah hati yang bersih adalah hati yang terbebas dari syahwat dan syubhat atau keraguan-raguan. Teman-teman yang berbahagia, mari kita tingkatkan kembali frekuensi zikir kita, power kita untuk senantiasa terus berzikir, baik dalam keadaan duduk, berbaring, ataupun kita dalam keadaan berdiri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.